Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tahu nggak Allah tuh mengabulin. Saya tuh tadi doa ya sebelum mulai ngajar nih. Saya bilang ayo teman-teman angkat tangan kita doa dulu. Doa, kepala saya tuh pusing banget. Terus saya doa, ya Allah kepala saya puyeng banget, kirimin orang yang mau pijitin kepala saya ya Allah. Ada yang maju satu, subhanallah. Ya kayak gini nih mukanya nih, tuh dia mukanya. Mana mukanya nih? Ntar ya pemirsa, nggak apa-apa kita ngaji sambil dipijitin. Saya waktu kecil gini, jadi guru ngaji gitu ya, ngajar gitu. Kita di belakang mijitin palanya, subhanallah. Berharap mudah-mudahan ilmunya guru pindah gitu. Sebetulnya ya alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah disuruh terus. Asal ngaji, mana ini Yusuf sini, pijitin dulu. Tangan begini sambil kemudian ngaji kitab, kita mijitin tangan, subhanallah. Masya Allah, enak bener kalau tiap rekaman begini nih. Baik pemirsa, kita mulai lagi surah Al-Fatihah. Kita coba balik sedikit ke ayat 4 ya. Kita balik lagi ke ayat 4 sedikit aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Nih, pundak. Mau gantian sini, siapa yang mau gantian? Ayo. Ada yang mau gantian? Dulu saya waktu nyantren berebut mijitin kiai. Beneran. Pertama ya kalau rajin mijitin kiai, rajin di persen. Bisa di persen mana di persen? Persenannya enggak ada. Terus kalau mijitin kiai tuh sering diingat. Ya kalau kiai doain tuh suka doain yang mijitin itu, subhanallah. Dan cara cepat untuk jadi ustadz, jadi kiai, emang salah satunya mijitin waktu jadi santri itu gitu. Lah bayangin ya, kalau kita mijitin kan kita dapat pelajaran tuh. Nih contoh. Kan kita suka di kamar tuh ya, yang lain udah pada nggak ada kan, santri nggak ada, semua nggak ada. Kita mijitin kan. Sambil mijitin kita diceritain. Tong, tahu nggak lo? Gitu kan? Oh iya, betul. Obat galau itu. Ya, gitu kan? Siapa yang punya? Yang punya Allah. Kenapa Allah? Tuh lihat aja surah Al-Fat ayat 4. Bahwa yang menurunkan ketenangan itu kan Allah. Berarti yang mencabut ketenangan siapa? Allah juga. Jadi jangan nyari obat galau gitu. Obat tidak tenang, obat khawatir, obat resah, obat ini, obat itu yang kaitan dengan hati. Atau bahkan dengan apa saja di luar Allah. Carilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, Allah pula yang bisa mencabut. Yang benar mijitnya. Oh, ini kayak dendam nih. Iya, pemirsa subhanallah punya kameramen kayak gini. Aduh, manallah. Udah Mas, cukup. Ya. Makasih ya. Sama-sama, Ustaz. Saya gantian dulu mijitin. Biar adil ya. Pijitin bentar aja. Oke, sip. Makasih. Oke pemirsa, kita masuk Al-Fat. Bener loh, enakan dikit deh. Subhanallah ya. Mungkin salah tidur kali ini. Apa leher apa jadi gak enak gitu. Subhanallah dah. Al-Fat ayat 4. Perhatikan pemirsa. Waladzi anzalas sakinata, dialah yang telah menurunkan as-sakinata, ketenangan. Nah, as-sakinah dari mana nih? Dari huwa. Huwa siapa? Dialah Allah. Berarti kalau Allah yang bisa menurunkan ketenangan, maka Allah pula yang bisa mengembalikan ketenangan balik ke dia. Alias mencabutnya dari diri kita. Kalimat galau ini mendadak menjadi tren sekarang ini. Dan galau ini menemukan luasan yang lebih luas daripada kegalauan yang dulu kita lihat. Jadi apa aja sekarang disebutnya galau. Kalau yang nggak ada duit aja disebutnya galau sekarang. Nah, as-sakinata ini, ketenangan ini, kalau kemudian obatnya tidak dicari di sisi Allah, tidak kembali kepada Allah, maka dipastikan bukannya ketenangan yang dirasa sama dia, tapi bertambah-tambah dalam dan luas kegalauannya itu, ketidaktenangannya itu. Kan banyak nih orang galau sama istrinya, itu kan ya. Boleh galau nih sama istri gue nih gitu.
Ternyata dia mencari obat galaunya itu di istri tetangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali dia ketemu ketenangan ya. Oh, dia ketemu nih orang yang bisa menenangkan hatinya. Sabar ya Mas. Ya gitu kan, ternyata sabar ya Mas itu suara setan. Begitu menggoda. Dia ketemu nih obat galau. Betulkah obat galau? Bukan. Obat galau itu harusnya begini. Nih perhatikan. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Harus terjadi apa? Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Harus sesuatu yang bisa menambah dia punya iman. Kalau galau sama istri, nyarinya ke istri tetangga, nambah iman nggak? Kagak, jadi dosa. Ente galau nih sama siapa? Misalkan ada pekerjaan sama apa, tapi Anda ke mall. Dapat nih ketenangan di mall. Wah, adem dah gue di sini. Gue lupa dah sama masalah dah. Ini lias dadu imanan tidak? Ternyata tidak lias dadu imanan, malah mengurangi duit. Lari ke mall. Ada orang galau beli mobil bos. Teman saya gitu, galau dikit mobil. Galau dikit beli mobil. Sampai dia tuh 36 mobilnya. Subhanallah. Ya orang miskin kagak boleh teriak, duitnya banyak. Masa sih sampai sebanyak itu? Bener. Pusing dikit beli mobil, pusing dikit beli mobil. Ada lagi yang kalau galau beli ruko. Kan main dah. Asal galau dikit beli ruko. Dia demennya dandanin ruko. Dia dandanin aja. Ada yang orang yang galau sedikit ganti cat rumah. Subhanallah. Palsu. Itu semua palsu. Kalau mau nggak palsu gimana? Balik ke Allah. Allah itu ada di mana sih? Allah itu ada di masjid. Cari ketenangan di masjid. Barangkali ente udah lama nggak ke masjid. Sehingga ketenangan Allah cabut. Balik dong ke masjid. Ketenangan itu ada di Al-Quran. Coba dong baca Al-Quran. Barangkali Al-Quran manggil-manggil tuh. Mana sini? Sisakan di hatimu aku. Disisakan di hatimu aku. Disisakan di hatimu aku. Quran ini manggil-manggil gitu. Orang yang gelisah, yang tidak tenang, yang khawatir gitu. Maka obat yang paling hebat adalah balik ke Quran. Dosa juga begitu. Dosa, maksiat. Inilah yang akan membuat seseorang menjadi hidup tidak tenang. Perhatikan ayat 3-nya. Perhatikan ayat 3-nya. Al-Fat ayat 3, perhatikan saudara. Ayat 2 dan 3 ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Kalau mau dia menjadi orang yang menang, dia harus punya ketenangan juga. Ketenangan berpikir, ketenangan bertindak, tidak gagabah, santai tapi fokus. Nah, di antara ketenangan dan al-fat ada dosa, ada maksiat yang harus dilebur dulu. Yang harus kemudian diselesaikan dulu, yang harus dimintakan ampun dulu. Kalau ampunan ini sudah didapat, maka ketenangan ini akan menghasilkan al-fat, menghasilkan kemenangan. Coba aja rasain orang yang sedang usaha, nggak ada ketenangan, berantakan tuh usahanya. Beneran. Kenapa orang yang punya utang nggak bisa bayar utangnya? Nomor satu bukan karena nggak ada jalan, ketenangan nggak ada. Geradak, tahu ntar mau ditagih, ntar mau ada yang datang, ntar ada yang udah, makin dia nggak tenang, wush, utangnya makin segunung. Tapi kalau dia tenang, ketemu dah tuh jalannya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kita terusin ya setelah yang satu ini dan sambil saya menikmati kembali pijitan salah seorang karyawan Antv ini. Mas, sini pijit lagi, silakan. Misalnya yang dirahmati Allah, kadang-kadang dalam hubungan antara guru dengan murid, bapak dengan anak, ibu dengan anak gitu ya, itu ternyata tradisi di Indonesia yakni mijit itu benar banget loh. Ya, kayak gini kan membangun kebersamaan antara guru dengan murid gitu kan. Allah Ustadz bisa aja bilang aja yang pengen dipijit. Tapi beneran. Saya dulu sama ustadz saya, sama keke saya dulu gitu ya, sama guru-guru gitu. Kadang-kadang mereka nggak pegal.
Cuma mereka pengen cerita aja. Daripada cerita tidak akrab, tidak dekat, berjarak, kadang kita dipanggil jadi murid. Sini duduk dekat abah. Terus ngasih tangan kayak gini nih. Ini coba pijitin tangan abah. Nah, ini. Nah, sambil mijitin, sambil cerita gitu loh. Zaman dulu ada seorang raja namanya Yusuf Mansur. Nah, dia memiliki cerita gitu. Nah, kemudian hubungan itu kan menjadi dekat. Karena bukan hubungan yang umum di kelas, di aula, di pengajian, tapi hubungan personal. Nah, saudara yang pengen dekat dengan orang tua juga begitu. Kalau pengen dekat dengan orang tua, ibu lagi duduk nih. Lagi duduk, gitu, lagi baca apa gitu ya, deketin. Tapi dari belakang, pegang pundaknya, sah, dengan lembut. Gitu. Sehat Mi, gitu. Masya Allah, kapan datangnya? Barusan tadi. Cit. Terus ambil palanya nih. Nih, jidat. Oh, nah ambil begini. Sambil nanya, gimana sehat? Nah, enak gak Mi? Enak, mijit. Allah, Mami jadi ingat bapak kamu begini, gitu. Kan jadi dekat tuh hubungannya kan. Terus, nah, dengan begini ada obrolan gitu. Pemirsa, ini bukan sembarang pijitan nih, ini pijit mesra. Antara guru dengan murid, ustadz dengan jamaahnya. Betul. Saya kemarin kedatangan Syekh Wahbah Zuhaili ya. Beliau seorang guru besar dari Syria. Karena saya jadi tuan rumah di Darul Quran, saya bilang sama teman-teman Darul Quran yang lain, karena saya jadi pimpinan, jangan ada yang berani mijitin Syekh Wahbah ya. Itu rezekinya saya. Gitu. Begitu Syekh Wahbah udah ganti pakaian tidur, saya maju ke belakang Syekh Wahbah. Lau samahtum ya Syekh. Lau samahtum ya Sayyidi. Kalau enggak keberatan wahai Tuan Guru. Ana urid an udallikuk. Ana urid an udallikak. Saya kepingin mijitin. Apa kata Syekh Wahbah? Lah gitu ya. Enggak usah, saya dalam keadaan sehat. Tapi dia ngomong kayak begitu enggak peduli. Ambil cang, tetap sah. Gitu. Subhanallah, Syekh Wahbah cerita tentang ini, tentang itu. Dia cerita, di antara cerita ketika mijit itu apa? Dia bilang, Suf, untuk semua kesulitan, ya, fikuli usrin yusrani. Setiap kesulitan itu pasti punya dua kemudahan. Wah, coba, mijit doang dapat kayak gitu, dapat ilmu. Nggak ada kesulitan itu akan ngalahin kemudahan karena kesulitan itu sendiri. Tapi kemudahan itu dua. Subhanallah, terus cerita ya saya Wahbah. Terus setelah saya ambil izin gitu ya, megang palanya. Terus kemudian apa, nah saudara bisa lihat foto-foto ketika saya mijitin saya Wahbah. Ya, berikut ini fotonya, silakan saudara lihat. Nah inilah kondisi di mana saya mijitin guru gitu loh. Mijitin guru, subhanallah. Setelah selesai, kita ambil kakinya, mijitin kakinya dan kita kasih itu air panas. Air hangat kuku gitu, kita rendam kaki beliau, kita pijitin lagi, subhanallah. Nah, sama orang tua harus lebih daripada itu. Saudara juga kalau mau dekat sama anak, ya, saudara kalau mau dekat sama anak dan memberikan ketenangan kepada anak juga bisa dengan cara pijitan halus. Saudara mau bangunin anak nih susah, jangan bangunin pakai mulut. Mulut mah pakai kalau mau bangunin anak, tapi kecupan aja, ntar anak pasti bangun. Kita kecup anak pakai bibir kita, pakai lisan yang basah dengan Quran di pagi hari. Nah dengan kecupan kita bangunin anak. Bangun kak, bangun, udah mau subuh. Masih ada waktu buat sholat malam, buat tahajud di sepertiga terakhir. Kemudian pijitinnya anak kita. Nah itu tuh akan diingat tuh sepanjang masa dia, subhanallah. Akan diingat sepanjang dia gede. Nanti dia akan ketemu lagi dengan anaknya, maka dia akan lakukan apa yang dilakukan sama kita dulu waktu dia menjadi anak kecil bagi kita, subhanallah. Ngomong-ngomong kayak begini ternyata udah habis waktu segmen 2. Tapi insya Allah ini ada hikmahnya. Ya bahwa kadang-kadang menurut kita peristiwa ini bukan peristiwa apa yang perlu dibanggain. Tapi ternyata dia menjadi jalan. Wallah, saya dekat banyak dengan guru-guru saya. Salah satu dengan hal-hal yang seperti ini. Pijit memijit. Jangan kemana-mana. Setelah berikut ini kita akan kembali. Terima kasih pemirsa, ini ada foto-foto yang saudara kirimkan kepada redaksi Antv. Masih saya tunggu loh foto-foto saudara. Ini dari saudara Mulyadi dengan anak-anak dan istrinya.
Jalan Pesut, Gang Kemuning, RT 20 nomor 2. Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, subhanallah. Ya, tidak ada apa. Oh, ada kalimatnya ya di sini ya. Ya Allah, jadikanlah kami penghafal Qur'an-Mu, subhanallah. Terima kasih ya Pak Mulyadi dan keluarga. Mudah-mudahan ini menginspirasi Indonesia. Ada lagi kiriman dari Ananda. Mana ini anunya? Namanya. Jadikanlah kami, anak-anak kami dan keluarga kami sebagai penghafal Al-Quran dan jadikan kami termasuk orang-orang yang dapat mengambil manfaat di dalamnya. Termasuk orang-orang yang merasakan kelezatan mendengarkan kalamnya. Termasuk orang-orang yang tunduk terhadap perintah-perintah dan larang-larangannya. Dan termasuk orang yang beruntung ketika menghatamkannya. Masya Allah. Terima kasih doanya ya. Ada lagi kiriman dari Ibu Haja Siti Hanifah ya, Sukabumi. Gang Titiran RT 02 RW 01 nomor 9. Jalan Bayangkara Sukabumi. Ini beliau ada doanya juga di sini. Ya Allah ya Rob, jadikanlah keluarga kami ini, anak cucu keturunan kami sebagai keluarga penghafal Al-Quran. Yang terakhir hari ini yang saya bacakan dari PGTK Sapindar El Falah ya. Jalan Ampera Hakim Niaga Karawang. Subhanallah. Ini punya mimpi bisa dapat mobil buat antar jemput dan mereka semua bisa umroh bareng. Karena itu mereka fotonya di belakang Ka'bah, di belakang Masjidil Haram. Subhanallah. Dan insya Allah ya doanya pemirsa ini bisa dikabul. Nah ini dia. Ada suratnya ya. Panjang sekali tapi isinya kira-kira begitu. Pengen punya sekolah yang terbaik, ingin berangkat umroh bersama, ingin hafal Quran, ingin memiliki mobil jemputan. Amin, insya Allah. Pemirsa, pelajaran yang kita dapat dari hari ini banyak ya. Di antara tadi soal sederhana pijit memijit. Buat yang baru datang pasti bingung, yang baru nyetel pasti bingung ngapain tuh Ustaz dipijit. Ya, udah lewat tadi 2 episode penjelasannya. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita. Saatnya kita kemudian masuk ke segmen doa dan doa. Doanya sekarang ayat ke berapa? 3? Hah? 33 ya? 33. Ditunggu loh email saudara tentang komunitas saudara, struktur, nama, yang lain-lain. Ayat 33 mari kita baca pemirsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Gak kerasa ya, udah 33 ayat loh saudara hafal. Sebagian yang malah langsam udah ada yang 70 ayat, 100 ayat, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita petik hari ini ya, saya tayangkan kembali. Ini foto-foto saya ketika memijat Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau adalah guru besar fikih ya, Quran dari Syria. Belum lama beliau berkunjung ke tanah air, alhamdulillah saya dapat kesempatan memijit beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita siap-siap untuk berdoa. Mas, silakan kembali. Makasih ya. Dari segmen 1 lu mijitin saya nih. Makasih jazakallah. Jangan lupa saudara, pijitin mesra istri, ya, pijitin mesra suami, ya. Jangan sampai yang mijit suami orang lain. Selamat mijit-memijit pemirsa. Jangan salah pijit, hati-hati. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan kita punya doa sekarang ini. Ayo kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma salli wa ala ali sayyidina. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari pemirsa kita berdoa. Ya Allah ya Rabb. Semua yang ada di depan layar kaca dan di studio lagi berdoa dengan doanya masing-masing. Jadikan mereka punya senjata amal ya Allah. Punya amal senjata yang bisa dengan amalnya itu turun pertolongan darimu ya Allah. Turun keberkahan darimu. Turun rahmat darimu. Dan turun pengabulan doa darimu. Ya Rabb. Di antara amal solehnya barangkali yang bisa saya share tadi atas izinmu.
menggembirakan guru, nyenengin guru. Tentu saja mengembirakan orang tua, nyenengin orang tua. Bahkan dengan jalan yang kelihatannya sangat norak, kampungan, yakni mijitin. Amal soleh apa lagi yang bisa menjadi senjata kami ya Allah, supaya kau bisa terkabul doa-doa kami, maka ajarkan kepada kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tunggu foto-foto saudara, email saudara tentang komunitas Kodoa, komunitas Odoa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.